Angga adalah seorang pemuda sederhana dari keluarga biasa. Ia tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Setelah menyelesaikan SMA, ia langsung bekerja sebagai buruh pabrik di kota demi membantu ekonomi keluarga. Meski penghasilannya tak seberapa, Angga selalu bersyukur dan menjalani hidup dengan semangat. Setelah beberapa tahun bekerja, Angga jatuh hati pada seorang wanita cantik bernama Dinda. Dinda berasal dari keluarga yang lebih berada. Dengan niat yang tulus, Angga melamar Dinda meski menyadari perbedaan latar belakang mereka. Awalnya, keluarga Dinda keberatan. Tapi karena Dinda bersikeras, mereka akhirnya merestui. Awal pernikahan mereka berjalan cukup harmonis. Meski Angga hanya seorang buruh, ia berusaha memberikan yang terbaik. Ia bekerja lembur, menghemat pengeluaran, dan selalu pulang dengan senyum. Namun, perlahan-lahan sifat Dinda mulai berubah. "Mas kerja terus, uangnya juga gitu-gitu aja," keluh Dinda suatu malam. Angga hanya tersenyum, berusaha memahami. "Yang penting halal, Din. Pelan-pelan, nanti kita juga bisa hidup lebih baik." Dinda mengangguk seadanya. Tapi hatinya mulai dipenuhi rasa kecewa. Ia mulai membandingkan Angga dengan suami-suami teman-temannya yang bekerja di kantor, pakai mobil, dan liburan ke luar negeri. Sementara ia harus naik motor tua dan menabung berbulan-bulan hanya untuk beli barang rumah tangga sederhana. Meski begitu, Angga tetap berusaha mencintai dan menjaga rumah tangganya. Ia tidak pernah mengeluh, meski ia tahu senyum istrinya tidak lagi seperti dulu. Di benak Angga, ia hanya punya satu harapan. Semoga kerja keras dan ketulusannya cukup untuk membahagiakan wanita yang ia cintai. Hari-hari Angga di rumah mulai terasa asing. Senyum Dinda kini jarang terlihat, digantikan dengan nada bicara tinggi dan pandangan sinis. Tiap kali Angga pulang dari pabrik dengan pakaian lusuh dan tubuh lelah, ia bukan lagi disambut hangat, melainkan dengan keluhan. "Mas nggak malu ya? Tiap hari kerja kayak orang nggak punya masa depan. Pulang bawa capek, bukan bawa duit," ucap Dinda tajam. Suatu malam, saat Angga baru saja duduk di kursi ruang tamu, Angga diam, matanya menatap lantai. Lelah yang ia bawa dari pabrik seketika terasa berkali lipat lebih berat. "Mas pikir aku senang punya suami buruh? Teman-temanku itu istrinya manajer, pengusaha, pakai mobil. Aku nunggu motor tua, kehujanan, kepanasan." Dinda. Angga mencoba menenangkan. "Mas kerja keras. Untuk kita, gaji buruh memang kecil, tapi halal. Mas janji, pelan-pelan kita akan naik juga." Dinda mencibir. "Naik? Mas mimpi, hidup kita jini-jini aja dari dulu. Aku capek pura-pura bahagia di depan orang-orang." Hari demi hari, kata-kata Dinda semakin menusuk. Ia tak segan menghina Angga di depan keluarga dan teman-teman. Bahkan sekali waktu ia berkata di depan ibunya sendiri, "Saya salah nikah. Harusnya saya cari suami yang punya masa depan, bukan buruh pabrik." Malam itu Angga duduk lama di teras. Hatinya perih. Ia mencintai Dinda sepenuh hati, tapi yang ia dapat hanya luka demi luka. Ia menggenggam erat jari-jari tangannya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Namun dalam diamnya, satu tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan selamanya jadi buruh. Akan ada hari di mana dunia melihat bahwa pria sederhana sepertinya mampu berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka yang dulu meremehkannya. Musim hujan baru saja mulai. Malam itu hujan turun deras. Angin menggatuk getak jendela rumah mereka yang kecil. Angga baru saja pulang dari shift malam. Bajunya basah dan wajahnya letih. Ia melihat Dinda duduk di ruang tamu, raut wajahnya dingin dan tegas. "Aku mau ngomong, Mas," ucap Dinda singkat. Angga meletakkan tasnya. Sedikit gugup, "Iya, Din, ada apa?" Dinda menarik napas panjang, lalu menatap mata Angga tanpa ragu. "Aku mau cerai." Dunia seakan berhenti berputar sesaat bagi Angga. Kata itu begitu asing, begitu menyakitkan namun terasa nyata. "Kenapa, Din?" Din, suaranya nyaris bergetar. "Aku sudah cukup hidup kayak gini. Aku nggak tahan terus-menerus miskin. Malu sama orang-orang. Hidup kita nggak berubah, Mas.
Aku butuh suami yang bisa ngajak aku naik, bukan nahan aku di bawah. Angga terdiam, hatinya remuk. Semua perjuangan, lembur-lembur panjang, pengorbanan demi masa depan bersama ternyata tak pernah cukup di mata Dinda. Apa selama ini aku nggak pernah bikin kamu merasa dicintai, Din? Tanya Angga lirih. Cinta nggak cukup, Mas. Aku mau hidup enak dan itu bukan sama kamu. Jawab Dinda tajam, tanpa jeda. Seminggu kemudian, proses perceraian mereka selesai. Dinda pergi tanpa menoleh ke belakang, membawa seluruh harapan Angga bersamanya. Angga kembali ke rumah yang kini sepi. Tak ada suara Dinda. Tak ada gelak tawa yang dulu sempat menghiasi hidup mereka. Tapi justru, dari kehancuran itulah semangat baru lahir. Angga menatap dirinya di cermin malam itu, dan berkata dalam hati, aku akan bangkit. Aku akan berubah. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas dihargai. Hari-hari pasca perceraian adalah masa paling gelap dalam hidup Angga. Ia kehilangan istri, semangat, dan rasa percaya diri. Tapi, di balik kesepian, ada ruang kosong yang akhirnya ia isi dengan sesuatu yang berbeda. Tekad untuk berubah. Angga mulai membaca buku-buku bisnis bekas yang ia beli dari pasar loak. Ia menyisihkan sedikit uang dari gaji buruhnya untuk ikut pelatihan online gratis tentang kewirausahaan. Di sela-sela istirahat makan siang di pabrik, ia mencatat ide-ide kecil. Jualan makanan, servis motor, hingga usaha sablon kaos. Suatu malam, ia membantu temannya yang berjualan kaos online. Dari situlah muncul ide membuat brand pakaian sendiri, sederhana, tapi punya nilai. Ia menyisihkan uang, membeli beberapa bahan kaos, dan menyablon sendiri dengan desain yang ia buat dari HP jadulnya. Nama brand itu sederhana, Garis. Lambang garis kehidupan, naik turun, seperti nasibnya. Ia mulai dari nol, promosi lewat grup WhatsApp, Instagram gratisan, sampai menitipkan kaos ke warung. Pelan-pelan, pesanan datang. Tak banyak, tapi cukup membuat Angga tersenyum lagi. 6 bulan berlalu, ia sudah berhenti jadi buruh dan fokus pada usahanya. Ia belajar mengelola keuangan, memperluas pemasaran, bahkan mulai bekerja sama dengan beberapa konveksi kecil. Garis mulai dikenal, terutama di kalangan anak muda lokal yang suka desain simpel dan pesan motivasional. 1 tahun setelah perceraian, Angga bukan lagi pria yang direndahkan. Ia adalah bos muda, pemilik brand lokal yang sedang naik daun. Kantor kecil, 3 karyawan, dan omset jutaan per bulan. Tak hanya sukses, Angga kini juga bahagia karena ia berdiri di atas usahanya sendiri tanpa menginjak siapapun. Dan setiap malam, ia menatap rak kayu tempat terpajang kaos pertamanya yang ia sablon sendiri sebagai pengingat bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh kekuatan terbesar. Setahun telah berlalu sejak Dinda pergi meninggalkan Angga. Hidup yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi lembaran baru yang membanggakan. Dari sebuah kamar kos kecil yang sempit dan lembab, Angga kini memiliki kantor mungil 2 lantai di pusat kota. Logo brand Garis terpampang di depan pintu kaca, sederhana tapi penuh arti. Angga tak lagi mengenakan pakaian lusuh buruh pabrik. Kini ia tampil rapi, memakai kemeja putih, celana bahan, dan sepatu bersih. Namun yang paling berubah, bukan penampilannya melainkan caranya berjalan, tegap, yakin, dan tanpa beban. Karyawan pertamanya adalah teman lama dari pabrik yang juga pernah diremehkan. Ia mempekerjakan orang-orang yang punya semangat, tapi sering dipandang sebelah mata. Karena Angga tahu, mereka hanya butuh kesempatan seperti yang dulu ia cari-cari. Media lokal mulai meliriknya. Artikel tentang pemuda buruh yang jadi bos muda muncul di beberapa situs. Ia mulai diundang ke seminar kewirausahaan dan komunitas pengusaha muda. Tapi di tengah kesuksesan itu, Angga tetap rendah hati. Rezeki ini bukan karena aku pintar, katanya saat wawancara. Tapi karena aku pernah jatuh dan gak menyerah. Suatu sore, saat Angga sedang mengecek produksi di gudang, salah satu stafnya masuk dan berkata, "Mas, ada tamu perempuan." Katanya, mau bicara langsung sama Mas Angga. Angga menoleh.
Ia tak menduga siapa yang akan datang. Tapi begitu ia keluar ke ruang tamu kantor, langkahnya seketika terhenti. Di sana berdiri Dinda. Wajahnya canggung, matanya ragu, dan suaranya pelan. "Mas, lama nggak ketemu?" "Ya." Angga hanya tersenyum tipis. "Iya, silakan duduk." Dinda melihat sekeliling. Kantor yang bersih dan wangi itu sangat berbeda dari rumah kontrakan kecil mereka dulu. Dan pria di hadapannya bukan lagi buruh yang ia hina, tapi pemilik bisnis yang sukses dan tampak dewasa. "Aku dengar usaha Mas sekarang maju." "Ya," ucap Dinda, tak berani menatap mata Angga. Angga mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Lagi belajar." Terus, Dinda terdiam. Mungkin ada sesal dalam hatinya. Tapi Angga tak menyimpan dendam. Ia hanya berkata, "Terima kasih, Din. Karena setelah kamu pergi, aku benar-benar belajar bangkit." Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Angga menyadari bahwa penghinaan bukan akhir, tapi pijakan menuju puncak. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Dinda di kantor, hidup Angga terus melaju. Brand Garis semakin berkembang. Kini memiliki cabang baru di kota sebelah dan sudah merambah ke pasar online nasional. Ia sering diundang ke berbagai kota sebagai pembicara. Motivasi bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena kisah perjuangannya yang menginspirasi banyak orang. Suatu hari, Angga diundang ke acara alumni SMA-nya. Awalnya ia ragu untuk hadir, tapi akhirnya memutuskan datang. Ia ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa masa lalu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Saat masuk aula acara, banyak mata tertuju padanya. Dulu, ia hanyalah anak buruh pabrik, tapi kini ia berdiri sebagai sosok yang dihormati. Ia menyapa ramah teman-teman lama, bercengkerama, hingga matanya menangkap satu sosok familiar di sudut ruangan. Dinda. Ia duduk sendiri, mengenakan pakaian rapi, tapi tampak letih. Tak lagi secantik dulu. Matanya bertemu dengan mata Angga, dan dalam sekejap, kenangan mereka seperti berputar kembali dari senyum pertama. Pernikahan singkat, hingga luka yang dalam. Dinda berdiri, mendekat dengan langkah pelan. "Angga, kamu kelihatan beda sekarang. Lebih dewasa, lebih bahagia." Angga tersenyum, tulus. "Ya, mungkin karena aku belajar mencintai diriku sendiri. Dulu aku terlalu sibuk membahagiakan orang yang gak pernah benar-benar menghargai usahaku." Dinda menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. "Kalau waktu bisa diulang?" Angga memotong pelan, tapi tegas. "Tapi waktu gak bisa diulang, Din. Dan mungkin itu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku karena setelah kamu pergi, aku akhirnya menemukan diriku sendiri." Suasana hening sejenak. Lalu Angga melangkah pergi, meninggalkan Dinda yang berdiri dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, di atas panggung kecil acara alumni, Angga berbicara di hadapan ratusan orang. Ada orang yang hadir dalam hidup kita bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan pelajaran. Jangan benci mereka. Tanpa mereka, kita mungkin gak akan jadi sekuat ini. Dan saat tepuk tangan membanjiri ruangan, Angga tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena ia telah menaklukkan hal yang paling sulit, rasa sakit dan rasa dendam.